seorang partisipan yang kecewa pada ibunya dan sedari lahir tidak tahu ayah kandungnya siapa. Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Yanas kelahiran tanggal 3. Tidak ikhlas ibunya meninggal. Selalu merasa kecewa dengan ibu kandungnya sendiri. Lantaran tidak pernah merawatnya dan memberitahu siapa ayah kandungnya. Karma baik atau karma buruk yang diterima Yanas. Ada Mbak Yanas di hadapan kami, lahir tanggal 3 bulan Juni. Sehat Mbak Yanas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Umurnya berapa sekarang? 19 tahun. Aduh, 19 tahun ya. Silakan Troy. Oke, Mbak Yana, saya lihat di sini ketika saya mencoret-coret abstrak gambar saya, tiba-tiba kamu keluar tetesan air mata di sini. Ya. Kamu sedih dan saya melihat di sini ketika saya mencocokkan dengan air mata yang turun, saya melihat di sini kamu lagi masa pencarian dan ketidakikhlasan. Sebentar lagi sampai. Sebentar lagi dihitung ya. Satu, Dua, tiga. 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya sayang. Semoga panjang umur, berkah dan sukses buat kamu. Amin. Makasih ya Om, makasih ya Tante. Makasih ya Om sama Tante udah bikin kejutan buat ulang tahunnya Indri adik aku. Oh, kue ulang tahun ini juga kiriman dari ibu kok. Apa? Kiriman dari ibu? Ibunya mana? Kok nggak pulang? Ya Nas, ibu kamu kan sedang kerja di luar kota. Setidaknya kami masih peduli sama kalian. Cuma kue ini doang. Aku nggak butuh. Yang kita butuhin itu ibu pulang ke rumah. Kamu tega banget sih buat adik kamu nangis. Aku nggak peduli Om. Memang yang aku dan Indri butuhkan adalah ibu. Yanas, sabar ya. Dek, kakak anterin ke sekolah ya? Enggak ah, aku mau jalan sendiri aja. Kamu kenapa? Kamu marah ya sama kakak? Iya kak, lagian kakak jahat sama aku. Kakak tuh nggak ada bermaksud jahat sama kamu. Kakak tuh cuma benci aja sama ibu. Ibu tuh nggak ada perhatiannya tau nggak sama kita. Dek, maafin kakak ya. Kamu mau kan maafin kakak? Jadi aku maafin kakak. Deal? Nah, gitu, kakak anterin kamu ke sekolah, oke? Kok kita ke arah sini sih? Ini kan bukan ke arah sekolah kak. Iya, hari ini kita bolos sekolah dulu ya. Emang kenapa kak? Kok pakai acara bola segala? Emang kakak mau ngajak aku kemana? Kakak mau cari bapaknya kakak. Kakak enak ya, masih punya bapak. Gak kayak aku, bapaknya udah meninggal. Kita mempunyai ibu yang sama. Tapi pas ibu kakak nikah sama bapak kakak, mereka malah bercerai. Dan terus ibu nikah lagi. Akhirnya mempunyai anak, yaitu kamu. Dan ternyata bapak kamu malah meninggal. Jadi sebenarnya kita sama-sama nggak mempunyai sosok seorang bapak. Makanya kakak tuh mau cari bapak kakak. Biar nantinya bapak kakak tuh bisa menjadi bapak yang baik buat kakak dan juga kamu. Yaudah kak, ayo kita cari bapak kakak. Iya. Sebentar. Ada apa kak? Ini foto bapakku. Dan di sini juga ada alamat jelasnya. Jadi kita bisa samperin. Yaudah kak, ayo kita ke alamat itu kak. Iya. Itu tuh jelas banget kan? Iya, jelas kok. Ayo, yuk. Ini rumahnya. Kak, kayaknya rumahnya kosong deh. Yaudahlah kita cek dulu aja yuk.
Yaudah, yuk deh. Misi. Assalamualaikum. Kayaknya ini rumah emang udah kosong deh. Mungkin bapakku udah pindah dari sini. Kakak jangan sedih. Semoga nanti kakak ketemu sama bapak kandung kakak ya. Amin. Ah, sini aja lah. Ri. Ada mangsa tuh. Yaudah, yuk. Serahin motor lu. Sini kuncinya. Serahin. Sini. Aduh. Cepetan ini. Kamu dari mana berdua? Tadi saya tanya sama kepala sekolah bilang kamu nggak ada di sekolah. Dari mana? Yana sama Indri habis nyari bapak, Om. Cari bapak, kurang ajar! Pak, udah jangan. Yanas, sudah saya kasih tahu sama kamu berkali-kali, jangan kamu cari bapak kamu. Bapak kamu itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ngerti kamu? Yanas mau ketemu sama bapak, Om. Ah! Awas kamu kalau ngajarin adik kamu jadi pembangkang sama kayak kamu. Yanas! Saya merasa kamu berpisah dengan orang yang kamu sayangi, tetapi masih meninggalkan satu pertanyaan besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Ibu akhirnya pulang juga. Aku kangen banget sama ibu. Ibu juga kangen banget sama kamu, Nak. Yanas, apa kabarnya? Ibu kangen banget sama kamu. Ibu masih ingat pulang? Masih ingat kalau ibu punya anak? Iya. Yanas, yang sopan. Ibu kamu baru datang. Bodo amat, aku gak peduli. Ibu datang kek, bodoh. Yanas, sini kamu. Gak mau, Om. Kamu kenapa sih? Ibu tuh kangen banget sama kamu, Nak. Kamu kok sekarang jadi ketus gini sih sama ibu? Yanas, memangnya kamu mau kemana sih? Mau keluar. Nyari udara seger. Di dalam tuh hawanya panas. Yanas, ambil bangku duduk sama ibu kamu. Ibu tuh terpaksa ngelakuin ini semua untuk membiayai sekolah kamu dan adik kamu, Nak. Lagi pula ibu di sini tuh nggak lama, cuma sehari. Besok ibu udah harus pulang kok, Nak. Cuma sehari, Bu. Kalau cuma sehari doang, mendingan ibu gak usah pulang sekalian. Yanas. Semakin Yanas besar, kami khawatir dengan perkembangannya Yanas. Saya khawatir Indri bisa meniru sifat kakaknya yang jelek. Yanas, buka pintunya, Nak. Ibu mau bicara sama kamu. Mbak, percuma, Mbak. Yanas keras kepala. Semakin hari, semakin jadi pembangkang dia, Mbak. Iya, Mbak. Aku juga khawatir nanti Indri jadi terpengaruh. Gimana kalau kita pisahin Yanas sama Indri? Kalau gitu, aku bawa si Indri ya, Ruth. Soalnya takutnya kalau bawa si Yanas, dia nanti nggak ada yang ngawasin. Iya, Mbak. Keterlaluan. Tega-teganya ibu sama om misahin aku sama Indri. Apa sih kak? Pagi-pagi udah bangunin aku. Udah bangun, kamu ikut kakak ya. Kemana sih kak? Kamu mau dipisahin sama kakak? Enggak, aku nggak mau pisah sama kakak. Mau Yaudah. sama kakak. Kalau gitu, kalau kamu nggak mau dipisahin sama kakak, kamu harus ikut kakak. Kakak mau cari bapak kakak. Karena ibu sama om itu jahat. Mereka mau misahin kita. Dan kakak yakin, bapak kakak nggak mungkin tega untuk misahin kita. Yaudah yuk kak, cepet kak. Nih, Nanti udah dia kakak siapin. ketahuan.
Guru. Tutup, Kak. Ayo, Kak. Yanas, pagi-pagi mau kemana? Yanas! Mau kemana? Yanas! Kak, ayo buruan, Kak. Om ngejar kita. Yanas! Cepetan, Kak. Yanas! Indri! Yanas! Gimana keadaan kamu, Nak? Kamu jawab dong, ibu kamu tanya. Yanas, berani banget sih kamu ajakin adik kamu pergi. Aku ajak Indri pergi juga gara-gara om, tante, dan ibu memisahin aku sama Indri. Yanas, kamu tahu nggak? Kamu yang udah bikin adik kamu celaka. Kalian semua jahat. Kamu nggak... Yanas! Yanas! Astagfirullahaladzim. Jadi gimana keadaan anak kami, dokter? Pak Putra, Bu Mega, harap tenang dulu ya. Anak Bapak akan segera kami tangani. Kami serahkan semuanya ke dokter. Baik Pak, terima kasih. Kalau gitu saya permisi. Mana nih Pak? Dengan kejadian ini, terpaksa mereka memang harus dipisahkan. Iya, Mbak. Betul. Kalau enggak nanti Indri bisa celaka terus, Ruth. Iya. Semua emang pada jahat sama aku. Tega-teganya mereka mau misahin aku sama Indri. Andai aja aku punya keluarga yang utuh, mungkin Bapak lebih sayang ke aku. Gak seperti ibu yang gak sayang sama aku. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Om. Ini buat hapus air mata kamu. Makasih ya, Om. Aneh. Perasaan apa ini? Ya Tuhan, kenapa ya? Kok aku ngerasa nyaman banget dan damai sama Om ini. Sepertinya sebelumnya kayak aku udah kenal. Ayo Kak, kita pulang. Aku pulang juga. Indri maafin kakak udah celakain kamu. Gak apa-apa, Kak. Ini tasnya. Makasih ya Ruth. Iya, Mbak. Mbak, jadi hari ini berangkatnya? Iya, Rina. Soalnya aku udah nggak enak sama orang kantor. Jadi Indri akan pergi hari ini, Bu. Iya, sayang. Indri akan ikut ibu hari ini ya. Jangan misahin Yana sama Indri, Bu. Yana, Bu. Maafkan ibu ya, Nas. Tapi ibu harus bawa si Indri buat perkembangan dia juga. Gak mau. Jangan. Yanas, biarin adik kamu ikut sama ibu kamu ya. Jangan. Saya pamit dulu ya. Kamu ikut sama ibu. Sebenarnya aku sayang sama kakak. Tapi kasihan ibu, Kak. Ibu sendirian. Yana, ibu jahat. Ibu jahat. Gak mau. Jangan misahin Yana sama Indri. Maafkan ibu. Yanas dengar. Om sama ibu sengaja misahin kamu sama adik kamu. Biar kamu jadi anak yang disiplin dan gak nakal. Yanas, kamu yang sabar ya. Sampai kapanpun, Yanas gak akan pernah mau dipisahin sama Indri. Yanas gak akan bisa hidup tanpa Indri. Yanas. Indri jangan tinggalin kakak Indri. Ibu jangan pisahin Yanas sama Indri, Bu. Ibu. Yanas, jalan ke kerja. Astaga, jangan-jangan dia anak Santi. Pergi kamu! Jangan kamu dekati Yanas!
Pergi! Yanas, kamu jangan kejar Indri. Ayo, ayo. Sini kamu. Ini kamu. Sini. Aku kasih tahu sama kamu. Jangan pernah kamu temui laki-laki itu lagi. Kenapa, Om? Kenapa aku nggak boleh ketemu sama laki-laki itu? Aku kenal juga enggak, Om. Atau jangan-jangan Om kenal sama laki-laki itu? Atau jangan-jangan laki-laki yang adalah ayah kandung aku? Dia bapak aku kan, Om. Jawab, Om. Om, jawab. Dia bapak kandung kamu. Bapak kamu bukan laki-laki yang baik. Dia itu pernah nyiksa ibu kamu dulu. Om tahu dari mana bahwa bapak aku itu bukan anak yang baik? Aku pernah ketemu sama dia sebelumnya dan aku yakin bahwa dia adalah orang yang baik, Om. Jangan keras kepala kamu dikasih tahu, Yana. Jangan, Om. Gara-gara foto ini, Om, lebih baik foto ini saya robek. Gak perlu kamu ingat-ingat bapak ini lagi. Ada beberapa alasan orang tua ya yang kamu harus ngerti bahwa tidak semuanya mungkin bisa dikasih tahu. Takut kamu kecewa atau apa. Loh, Bu, kok piring berantakan begini? Hah? Gak apa-apa, Pak. Nanti Ibu yang beresin. Enggak. Ini harus Yanas yang ngerjain ini semua. Ya? Mana Yanas? Yanas! Apaan sih, Om? Yanas, kamu kenapa sih gak bersihin piring kotor begini? Hah? Jangan males dong. Ya kalau emang lagi malas, kenapa? Kok kamu berani sih ngomong kayak gitu, ha? Pak, udah, Pak. Biar nanti Ibu aja yang cuci piringnya. Enggak, Bu. Ini harus Yanas yang ngerjain. Yanas, sekarang kamu ke supermarket aja ya. Beli belanjaan bulanan. Nah, catatannya semua ada di sini. Nih uangnya. Ya udah, Tante. Kalau gitu Yanas jalan sekarang. Sing. Ini duit anaknya gue apain ya? Itu kan Lina sama Dewi. Gimana kalau ini duit gue pakai buat traktir terus buat beliin bensin. Nah, kita juga bisa drive di mobil Lina. Nas, lo mau kemana, Nas? Gue mau belanja bulanan nih. Boleh nih ajak-ajak kita. Sebenarnya gue gak mau belanja bulanan sih. Ya, terus lo mau kemana, Nas? Gimana kalau lo berdua ikut gue aja? Kamu kemana? Karena kan ada kafe baru. Kita cobain aja, gimana? Mau nggak? Ayo. Udah, yuk. Tunggu. Nih, gue ada uang buat isi bensin. Ih, banyak banget, Nas. Tumben lu lagi royal sama gue. Pasti ada apa-apanya nih. Gue cuma mau nyobain mobil baru lo, test drive. Boleh nggak? Boleh dong, apa sih yang nggak buat lo nih? Yes. Kamu tuh kenapa sih? Bikin gara-gara terus. Om, aku tuh habis kena musibah. Bisa nggak sih nggak usah ngomel-ngomel dulu? Jangan kurang ajar kamu ya. Om tidak akan marah-marah sama kamu kalau kamu dari awal tidak cari gara-gara sama Om. Ini sih bukan gara-gara kamu. Kamu kan dari awal disuruh pergi ke supermarket. Terus kamu ngapain tiba-tiba kecelakaan kayak gini? Aneh! Kamu pasti yang namanya Yanas kan? Iya, Bu. Saya mamanya Lina, yang udah kamu rusakin mobilnya. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus tanggung jawab. Iya, Bu. Dia memang keponakan saya. Ini kecelakaan keponakan saya nggak sengaja, Bu. Saya nggak peduli. Pokoknya Yanas harus ganti rugi untuk biaya kerusakan mobil anak saya. Iya. Pulang! Sini. Duduk. Yanas, kamu tuh kenapa sih? Hah? Cari masalah terus. Kenapa? Mas, ada apa nih? Kenapa Yanas kok diperban? Bu, Yanas ini bukannya belanja bulanan.
Duit belanja bulanan dipakai buat dia belajar mobil, beli bensin sama teman-temannya. Mobilnya nabrak tiang listrik, dia masuk rumah sakit. Bapak yang tanggung jawab. Astagfirullahaladzim, Yanas. Kamu tega kayak gitu? Om capek ngurusin kamu. Kalau Om sama Tante capek ngurusin aku, balikin aja aku ke bapak aku. Yanas, kamu tuh udah gede. Harusnya kamu terima kenyataan. Aku cuma mau tahu di mana tempat tinggal bapak aku. Gak usah banyak ngomong kamu. Masuk kamar. Ayo masuk. Masuk. Cuma mau tahu di mana tempat tinggal bapak aku. Aku akan masuk kamar dan gak akan pernah keluar kamar lagi sampai Om dan Tante bilang di mana tempat tinggal bapak. Udah gak usah banyak tanya. Masuk kamar kamu. Mas, sabar dong, Mas. Gimana saya mau sabar, Bu? Gak ada pengertiannya sama sekali dia. Yanas, udah dari kemarin kamu gak makan-makan. Gak mandi-mandi juga. Aku males makan, males mandi, males buat hidup. Astagfirullahaladzim, Yanas, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Biarin aja. Nanti kan dia juga yang sakit. Biar aja aku sakit. Bila perlu mati sekalian. Yanas, ayo dong makan mandi. Tante gak mau kamu nanti sakit. Bu, biarin aja. Ibu harus tegas sama Yanas. Aku cuma mau tahu di mana tempat tinggal bapak kandung aku. Kenapa susah itu sih? Yanas, nanti Tante akan bantu kamu untuk ketemu bapak kandung kamu. Tapi kamu janji gak boleh ngomong sama Om ya. Tante serius? Yanas, itu rumah bapak kamu. Pas bapak kamu keluar nanti kamu samperin ya. Iya Tante. Nah Yanas, itu bapak kamu. Kamu samperin sana. Iya Tante. Bapak. Yanas, Bapak tahu siapa aku. Bapak tahu nama aku. kamu Yanas anak bapak. Bapak Yanas kangen sama Bapak. Kamu sebaiknya pergi dari sini Yanas. Kenapa Pak? Karena bapak nggak mau istri bapak tahu kalau bapak pernah menikah dan punya anak kamu. Ternyata Bapak jahat. Bapak nggak seperti yang Yanas kira. Tega ya kamu Mas sama anak kamu sendiri. Nyesel aku nggak teryanas ke kamu. Ibu, dari mana? Hah? Aku habis ketemu sama Bapak. Ketemu sama bapak kamu. Kok bisa, Bu? Kamu yang nganterin? Pak, maaf Pak. Aku nggak tega liatin Yanas terus-terusan pengen ketemu bapaknya. Baik. Terus, gimana reaksi bapak kamu? Gimana reaksi bapak kamu ketemu sama kamu? Bapak nggak mau ketemu sama aku. Kapo, hah? Mau ngulangin lagi? Kapo, dan kamu juga, Bu. Sudah bapak kasih tahu berkali-kali, jangan temuin Yana sama bapaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak kenapa pulang lagi? Mbak kenapa pucat dan kurus? Aku sakit paru-paru. Dan aku dipecat dari perusahaanku. Apa Mbak? Mbak sakit paru-paru dan dipecat? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya aku sekarang mau numpang di sini untuk sementara waktu ya, Ruth. Boleh Mbak, boleh. Ibu ngapain pulang? Yanas tuh udah gak butuh ibu tau gak? Dan sakit ingat pulang. Yang sehat mana inget pulang? Yanas, kalau ngomong hati-hati ibu kamu lagi sakit. Gua amat sakit kayak mau dia enggak. Yang bener kan gak pernah ingat pulang. Yanas, Ya apaan sih Om? Om minta tolong sama kamu. Antar ibu berobat ke rumah sakit. Kenapa gak Om aja sih? Kan kamu tahu,
Om sibuk di kantor, meeting gak bisa ditinggalin. Ya, terus kenapa? Kamu kan libur. Kamu males. Yanas, bisa nggak kali ini aja kamu nurut sama Om? Kali ini aja. Udah Rudi, nggak usah lah. Nggak apa-apa, biar aja aku sendiri aja lah. Nah, itu dia punya inisiatifnya. Kalau emang bisa sendiri ngapain nyusahin orang? Enggak. Mbak diantar sama Yanas berobat ke rumah sakit. Yanas. Yaudah, iya. Buruan. Gak pakai lama. Pergi dulu ya, Mas. Iya. Udah, Bu, buruan turun. Kamu nggak ikut masuk ke dalam ya, Nas? Gak usah lah, Ibu bisa sendiri kan? Oh ya, nanti kalau pulang juga sendiri aja. Kalau ada urusan. Tapi nak, ya Nas. Ya Allah. Ya udah Bu, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Loh. Yanas, Ibu mana? Ya, di rumah sakit lah. Kamu ninggalin Ibu di rumah sakit? Terus harus gimana? Ditungguin? Udah gede, masa masih mau ditungguin sih kayak TK, tau gak? Astagfirullah, Yanas. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibu, Om tidak akan segan-segan menghukum kamu. Bu, kamu jaga Indri. Bapak mau cari Mbak dulu. Bapak khawatir Mbak ada kenapa-kenapa. Ya? Iya, Pak. Dan kamu, Yanas. Kamu susul Ibu di rumah sakit. Kamu. Nah, sini, Nak. Bu, lama banget sih. Nah, sini, Nak. Abis dari mana aja sih lama banget? Ibu habis terus obat, Nak. Buat apaan ini Ibu lama banget kayak gini? Ibu tau gak? Gara-gara Ibu, aku dimarahin sama Om. Ya Allah, ya Nas. Kamu segitu bencinya sama Ibu, Nak. Iya, aku emang benci banget tau gak sama Ibu. Ya Nas, Ibu tahu Ibu banyak salah sama kamu, Nak. Ibu minta maaf ya, Nak. Bu, Ibu mau ngomong kayak gimana pun, minta maaf kayak apapun, aku gak bakal pernah maafin Ibu. Ya Nas, jangan tinggalin Ibu, ya Nas. Astagfirullah. Ya Nas! Ya Nas, jangan tinggalin Ibu! Astagfirullahaladzim. Mau bantu, Pak? Mbak Santi. Ayo Mas, bantu Mas. Mbak, bangun Mbak. Ya Allah, kenapa bisa begini? Pelan. Ya Nas, Indri. Tolong maafin Ibu, ya Nak. Selama ini, Ibu tidak perhatian sama... Tapi sebenarnya Ibu ingin mencukupi kebutuhan kalian, Nak. Gak ada maksud Ibu untuk menelantarkan kalian. Kalau kalian merasa Ibu tidak sayang sama kalian, itu kalian salah, Nak. Ibu sayang banget sama Yana, sama Indri. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu jangan tinggalin Aku selalu sedih kalau ngomongin ibu gitu ya. Selalu sedih ngomongin mama gitu. Karena menurut saya, gimana ya, mama kamu udah nggak ada gitu. Ibu kamu udah, maksudnya sudah meninggal, tapi kamu masih belum ikhlas. Kebayang nggak sih beliau di sana seperti apa?
Apa ya, saya speechless kalau seperti ini. Tapi saya ingin kamu dengar nasihat saya sebenarnya. Ikhlasin gitu, demi yang terbaik. Ibu, jangan tinggalin Inti. Inti gak boleh tinggal sama ibu. Maafin Yanas, maafin Yanas. Yanas, kamu harus mengikhlaskan ibumu. Mari kita doakan ibu. Semoga seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan diterima semua amalan ibadahnya. Jangan tinggalin Yanas. Maafin Yanas, Babu. Yanas kemana? Gak tahu diri banget dia. Mungkin Yanas masih sedih, Pak. Karena kehilangan ibunya. Itu kan Yanas. Ngapain dia malam-malam nangis aja di kuburan? Mending saya kasih tahu keluarganya aja deh. Itu, Pak, saya lihat Yanas, Pak, ada di kuburan. Yanas? Yanas! Astagfirullahaladzim, Bapak ngapain Yanas di kuburan? Ya sudah, kita segera ke sana ya Pak ya. Ayo Om. Ya, ayo Bu. Ayo. Yanas, apa-apaan kamu? Jangan bikin malu keluarga. Ayo pulang, apa-apaan ini? Masuk. Hah? Yanas, kalau kamu terus-terusan bikin malu keluarga, Om tidak akan segan-segan mengurung kamu di kamar. Masuk kamu. Aku gak bakal mau tinggal di sini. Buka pintunya. Yanas, kamu Gara-gara bapak ibu jadi meninggal. Loh, ini siapa, Pak? Dia adalah bapak kandung saya. Apaan ini, Pak? Gak usah ngaku-ngaku deh lo, dia itu bokap gue. Kalian semua nggak tahu aja bahwa selama ini dia sudah nantarin saya dan ibu saya hingga hidup kami itu menderita. Pak, gimana ini? Dia bohong kan, Pak? sabar mah. Sebaiknya Papa jelasin aja di dalam. Sebenarnya Papa sudah menikah lebih dulu sebelum menikah dengan Mama dan mempunyai anak, yaitu dia, Yanas. Tega kamu sudah bohongi keluarga, Pak. Nggak jujur sama aku. Maafkan aku, Ma. Yanas. Maafkan Papa selama ini. Apa yang bisa Papa lakukan untuk menebus kesalahan Papa? Aku hanya pengen tinggal sama Bapak. Apa? Nggak bisa. Nggak ada. Dia nggak boleh tinggal di sini. Aku juga gak mau sama dia. Mawar, tunggu. Mawar. Dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa lagi sih, Pak? Intinya kita berdua tuh nggak sudi kalau anakmu itu tinggal di rumah ini. Iya, aku juga gak setuju, Pak. Tapi dia itu saudaramu, Mawar. Menurut aku dia orang asing. Ya sudah. Kalau kalian tidak bisa menerima mereka di sini, biar Papa saja yang pergi dari rumah ini untuk ngurus dia. Jujur ya, Ma. Selama ini Papa dihantui rasa bersalah. Ya udah deh, Pak. Terserah. Kamu angkut aja anak itu tinggal di sini. Daripada kamu jadi nggak tanggung jawab sama kita berdua. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum. Kakak dari mana aja sih, Kak? Kakak habis dari rumah Bapak. Om sama Tante mana? Om sama Tante lagi pergi keluar kota, Kak. Aku disuruh jagain rumah sendirian. Aku kan takut. Apa? Kamu disuruh jaga rumah sendirian? Ya udah gini aja. Kamu ikut sama kakak
ke rumah bapaknya kakak aja ya. Kamu tinggal sementara di sana sampai om dan tante pulang, ya? Emangnya boleh kak aku tinggal di rumah bapaknya kakak? Ya harus boleh dong. Sekarang gini aja, kamu siapin baju-baju kamu. Yuk. Ayo. Ayo. Yanas, kamu bawa siapa ini? Dia adik aku, tante. Dia juga mau tinggal di sini. Astaga, ngapain kamu bawa-bawa adik kamu segala ke sini? Ada apa ini mah ribut-ribut? Pah, lihat nih anakmu. Dia bawa-bawa adiknya segala ke sini. Jangan-jangan dia anak kamu juga ya? Bukan, Ma. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu kan Yanas butuh teman. Lagian dari kecil dia juga udah bareng-bareng. Papa kok belain mereka sih? Yaudah Yanas, ajak adik kamu ke kamar. Iya, Pak. Nah, sekarang kamu tinggal di sini juga sama kakak. Bagus kan kamarnya? Wah, kamarnya bagus banget kak. Luas lagi. Lo berdua ngapain di kamar gue? Kamar kalian tuh di gudang, bukan di sini. Nyempit-nyempitin, tau nggak? Sini gudangnya ya. Gak usah lo ya masuk-masuk kamar gue tanpa izin. Ruangan ini bakal jadi kamar kalian. Mawar, ada apaan ini? Ini mah, mereka mau bersihin gudang kita. Baik banget ya, soalnya ruangan ini bakal jadi kamar mereka. Oh, benar-benar anak yang rajin. Heh, inget ya, mulai saat ini kalian tidur di sini. Ngerti? Iya, biarin aja mereka di dalam. Udah tau rasa. Loh, kalian kenapa bisa di sini? Tadi Mawar yang masukin kita ke sini, Pak. Laluan si Mawar. Kamu kan yang kurung Yanas dan Indri di gudang? Dan kamu juga Mawar. Papa nggak pernah ajarin kamu untuk jahat. Apalagi ke saudaramu sendiri. Ayo cepat. Kamu minta maaf sama Yanas dan Indri. Enggak, aku nggak mau minta maaf. Mereka itu bukan saudara aku. Harusnya mereka yang minta maaf. Mereka tuh mau ngancurin keluarga kita, Pak. Nah, bener itu. Bener apa yang dibilang anak kita, Pak? Kamu nggak usah belain anak kamu yang salah ya. Kamu belain anak kesayanganmu itu. Mata kamu tuh udah dibutain sama mereka. Sampai-sampai anak istri sendiri dibentak-bentak. Mawar, kamu sekarang ikut Papa. Kemana? Sekali-kali Papa mau kasih kamu pelajaran. Papa sini, Papa mau ngapain? Biar aja, Mah. Biar Mawar tahu rasanya disakiti orang. Bapak apa sih? Kamu selama ini gak pernah sakiti anak kita sendiri. Tapi gara-gara Yanas, kamu tega-teganya kurung Mawar di gudang. Sudah, Mah. Kamu nggak usah belain Mawar. Mawar biar belajar bertanggung jawab. Pak, jangan hukum aku di sini, Papa, please. Kak, kakak kenapa? Kakak jangan sedih doang. Kakak cuma keinget aja sama almarhum ibu. Baru kali ini kakak ngerasa bahwa ibu kandung kita jauh lebih baik daripada ibu tiri kita. Kak, mendingan kita pulang aja dari sini. Di sini pada galak sama kita. Yanas, Indri, maafkan Bapak ya. Atas perlakuan Mawar dan ibunya terhadap kalian. Gak apa-apa, Pak. Karena kamu dalam situasi yang masih labil, belum stabil. Pa, Ya, ada apa, Mah? Pak, makasih ya udah keluarin Mawar dari gudang. Iya, Mawar. Tapi jangan diulangin lagi ya. Iya, Pak. oh ya Pa, sebagai permintaan maaf dari kami, Mama mau bawa Yana sama Indri jalan-jalan. Gimana Pa? Boleh nggak? Oh, boleh. Yanas, Indri, kalian mau ya ikut Tante jalan-jalan? Iya, Pak. Yuk, Yanas, Indri. Yuk. Kita pergi dulu ya Pa. Ya, hati-hati di jalan ya.
Yanas, Indri, kalau ada yang mau dibeli, jangan malu-malu ya. Bilang aja sama Tante, nanti Tante beliin. Iya Tante. Yanas juga jangan malu-malu, anggap aja keluarga sendiri. Kan kita udah gak berantem, udah baik. Iya Mawar, makasih ya. Aduh Mawar. Kenapa Mama? Perut Mama sakit. Sakit? Aduh, temenin Mama ya ke toko obat di situ. Yana sama Indri tunggu di sini dulu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mawar, kamu mendingan temenin mama kamu dulu buat beli obat. Aku tinggal dulu ya. Iya. Gimana Indri? Ini ada baju. Ya, tapi aja. itu bukan ukuran aku, Kak. Pak punya mata nggak sih? Kalau jangan lihat dong. Mbak. Dek, kalau gitu kita bawa berobat aja ya? Ya udah. Loh, Ma. Yanas dan Indri kemana? Iya, Pak. Maafin Mama. Tadi Mama lihat Yanas bawa Indri pergi. Maksudnya? Yanas bawa Indri kemana? Kayaknya Yanas bawa Indri ke tempat omnya deh, Pak. Apa mungkin Yanas sama Indri nggak betah ya Mah tinggal di rumah ini? Ya udahlah, Pak. Jangan dipusingin lagi. Nanti juga Yanas kalau mau kemari lagi, dia juga dateng kok. Lagi pula rumah kita kan pintu selalu terbuka untuk mereka berdua. Assalamualaikum. Indri. Indri, Tante sama Om pulang nih. Indri. Bu, apa mungkin Indri masih main di luar? Gak mungkin, Pak. Indri selalu ada di rumah. Apalagi pas kita di luar kota. Apalagi udah malam kayak gini. Indri! Tante. Tuh, Indri. Kenapa nangis? Diculik. Siapa yang nyulik? Sama ibu tirinya Kak Yana. Kok bisa sih? Hah? Jadi semenjak Tante sama Om keluar kota, aku sama Kak Yana tinggal di tempat bapaknya Kak Yana. Putra, Ada apa kalian datang ke sini? Aduh, itu anak kenapa bisa lolos sih? Nanti kalau ngadu gimana? Indri, mana kakak kamu? Kakak aku diculik sama Tante Mega, Om. Benar itu, Mah? Enggak kok, Pak. Iya, Tante yang nyulik kakak aku. Kamu jangan asal nuduh ya. Aku nggak bohong, aku juga nggak nuduh Tante, Kak. Indri, apa kamu punya buktinya? Tadi pas di pasar, aku sama Kak Yanas ditinggal sama Tante Mega. Terus ada dua penjahat. Dia bawa aku, lalu nyekap aku dan Kak Yanas di gudang kosong. Mana buktinya kalau mama aku yang nyulik? Tadi aku dengar, Kak. Pas penculiknya nelpon Tante Mega, dia minta imbalan sama Tante Mega. dengar ya. Indri tidak mungkin bohong. Ya? Jadi di mana Yanas? Kami mohon, segera bebaskan Yanas. Cepat kasih tahu, Mah. Daripada Papa laporkan Mama ke polisi. Iya, Pak. Iya. Kami semua sudah tahu, Yanas. Kamu tenang aja. Ini semua perbuatan istri saya sendiri. Semua gara-gara Tante. Maafin Tante ya, Yanas. Tante benar-benar menyesal. Sudah. Yang penting kita sekarang sudah ketemu sama Yanas. Ini kamu. Jangan kejar mereka. Biarkan saja, mereka pasti juga ketakutan. Saya sudah tidak mau berurusan lagi sama mereka. Saya janji, saya tidak akan menyakiti Yanas lagi. Syukur. Ya sudah. Ayo Yanas, kita keluar dari sini. Indri, Yanas. Indri, kakak senang banget bisa ketemu sama kamu lagi. Indri juga, Kak. Aku nggak nyangka, Mah. Hanya untuk menyingkirkan Yanas dan Indri, kamu sampai berbuat kriminal seperti ini. Maafin aku, Pak.
Maafin aku juga. Aku udah salah bantuin Mama. Kamu harus dapat hukuman. Kamu akan saya laporkan ke polisi. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Papa jangan, Pak, jangan. Aku nggak bisa hidup tanpa Mama, Pak. Please jangan. Jangan, Pak. Aku udah tahu banget gimana rasanya hidup tanpa Mama. Jadi aku juga nggak mau kalau Kak Mawar juga harus ngerasain yang sama kayak aku. Jadi jangan laporin Tante Mega ke polisi ya, Om. Kamu memang anak yang baik, Nak. Sama persis seperti kakakmu Yanas. Yanas, sekarang kamu pamit sama bapak dan ibu tiri kamu. Yanas, kamu yakin kamu tinggal di sini lagi? Tante jamin kok Tante akan perlakukan kamu dengan baik. Nggak apa-apa Tante, makasih. Yang penting aku udah pernah menjalani hal yang baik dan aku tahu bahwa bapakku masih sayang sama aku. Itu udah lebih dari cukup. Ya sudah kalau begitu, kami mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Ayo silakan duduk. Silakan. Kami mau ketemu Yanan dan Indri. Ada. Ya. Iya. Kita bawain sedikit oleh-oleh buat Yana sama Indri. Ampun, Mbak. Gak usah repot-repot. Yana sama Indrinya mana? Ada, panggil. Indri, Yanas. Yanas. Salam sama Om. Bawain oleh-oleh buat kalian. Ini buat Ayo, bilang apa? Juga buat Warnanya bagus banget, aku suka. Oh Tante, lihat deh, bagus kan? Iya, bagus banget. Iya. Tuh lihat, bonekanya lucu banget kan? Gimana kabar? Ya, semuanya baik-baik aja. Yanas, Indri, apa kabar kalian? Baik Tante, Pak. Setelah semuanya terjadi, aku bisa mensyukuri hikmahnya. Dan aku tahu, hidupku memang tidak sempurna. Tapi aku tahu, masih ada cinta dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarku yang dapat membuat hidupku jadi terasa sempurna. Aku tidak mau hidup dalam penyesalan. Dan aku harus banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.